Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa juga semoga Allah memberikan kita pemahaman Al-Quran yang baik, pemahaman agamanya yang baik. Kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, dan merahmati, menyayangi orang-orang yang telah wafat di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan fiqih ibadah, dan kita telah sampai pada bab mengenai fikih salat berjamaah. Fikih salat berjamaah telah dibahas pada pekan sebelumnya tentang beberapa hal terkait imam. Di antaranya mengenai tempat imam yang lebih tinggi, bagaimana hukumnya. Kemudian juga mengenai tabir atau tembok antara imam dan makmum juga sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana jika imam itu lupa salah satu rukun salat. Kemudian juga telah dibahas tentang bolehnya menggantikan imam. Bolehnya imam itu menarik di belakangnya untuk menggantikannya sebagai imam jika ada uzur. Sekarang hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana imam yang tidak disukai oleh makmum. Imam yang tidak disukai oleh makmum. Ya, bagaimana hukum imam yang tidak disukai oleh makmum. Baik, kemudian nanti ada pembahasan berikutnya tentang posisi berdiri imam apabila makmum satu bagaimana, makmum dua bagaimana. Kemudian juga posisi
makmum anak-anak bagaimana dan makmum wanita bagaimana. Insyaallah itu yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas imam yang tidak disukai, kita akan menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan, yaitu ini pertanyaannya di luar bab salat, bab puasa ini. Apakah boleh fidyah dibayar di luar bulan Ramadan? Boleh nggak fidyah dibayar setelah Ramadan? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh adalah zakat fitrah. Zakat mal, fidyah boleh dibayar setelah Ramadan. Sedangkan zakat fitrah harus dibayar terakhir sebelum sholat Id atau sebelum maghrib hari Idul Fitri. Jadi bukan hanya satu pendapat, ada dua pendapat. Pendapat pertama sebelum sholat Id, takbir Allahu Akbar. Tapi ada pendapat yang cukup kuat juga, itu bisa dibagikan sampai maghrib tanggal 1 Syawal. Masih sah dibagikan. Dan pendapat itu kuat, jangan khawatir. Sedangkan fidyah itu boleh dibayarkan selama masih di Ramadan tahun ini, masih boleh. Pertanyaan lanjutan, bolehkah dibayar dengan uang? Nah ini kayak kurban pakai uang. Boleh enggak pakai uang? Uang itu sebenarnya digunakan untuk zakat mal. Sebenarnya zakat mal menggunakan uang. Fidyah itu harusnya anjurannya menggunakan beras. Jadi kalau menggunakan uang, dipesan, ini uang, tolong memberikan beras, itu boleh kalau kayak gitu. Ini uang, saya titip ke masjid buat bayar fidyah, tolong berikan beras, boleh. Tapi yang lebih baik, yang lebih sempurna fidyah itu dan zakat fitrah itu diserahkan dalam bentuk beras. Itu paling sempurna. Itu tidak ada masalah, itu udah. Gak perlu ada perbincangan lagi. Udah. Sah di atas sah, udah selesai. Jadi fidyah ini tinggal dibayar pakai beras. 1 hari itu setengah zakat fitrah. Berapa zakat fitrah? 3,5 liter, ya. 3,5 liter itu setengahnya berapa? Ya 175. Kalau kita mau lebihkan boleh. Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah. Barang siapa yang bersuka rela melebihkan fidyah, lebih baik bagi dia. Jadi kalau tadi 1,75 fidyah adalah setengah dari zakat fitrah. Berarti kan 1,75 liter. Kita mau lebihkan sukarela, lebih baik. Jadi kita lebihkan jadi berapa? Biar gampang. 2 liter. 1 hari kali 30 hari. Jadi berapa liter? 60 liter. Beli beras 60 liter. Terus serahkan kepada siapa? Pada masjid, pada fakir miskin. Masjid udah tutup, udah nggak nerima zakat. Jika masjid masih menerima boleh, namanya dititipkan ke masjid. Titip masjid, taruh di sana tuh. Itu ada berbagi beras duafa, ya. Boleh tuh.
titip sana. Nanti di sana kan yang nerima orang tidak mampu, bener gak? Yang mampu nerima nggak? Kalau yang mampu nerima nggak boleh itu. Itu khusus. Kalau uang fidyah harus yang tidak mampu. Kalau uang sedekah silakan aja. Tapi kalau uang fidyah harus yang tidak mampu. Jadi kalau di situ dipastikan yang nerima orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, maka taruh aja situ titip 60 liter silakan dibagikan. Tapi kalau mau bagikan sendiri itu mudah sekali. Punya berapa liter tadi? 60. Bikin seliter-seliter, jadinya berapa orang yang nerima? Kalau seliter-seliter yang nerima berapa orang? 60. Kalau bikin 2 liter 30. Kalau bikin 3 liter 20. Ya terserah. Bapak mau ngasihnya seliter atau 2 liter atau 3 liter. Terserah. Yang penting itu harus keluar. Kalau mau ngasihnya seliter, maka cari 60 orang jumlahnya. Datang tukang sampah, Pak, silakan kasih. Gak usah ngomong juga nggak apa-apa. Gak usah ngomong fidyah, itu nggak penting. Yang penting kita sudah niatkan ini fidyah selesai. Pak, ini beras seliter. Datang lagi Gojek online misalnya. Kasihan dia, kita kasih seliter lagi di beras. Datang lagi yang buta misalnya, dia pakai tongkat, dia jualan kerupuk, kita kasih ini 1 liter. Atau misalnya security, penjaga, kita kasih lagi. Atau yang jual, ya kita tahu lah kelihatan. Atau tukang parkir. Tapi kalau nggak sholat jangan dikasih. Tukang parkir yang di jalan, sholat ya, kasih yang sholat. Lebih baik dikasih orang yang sholat. Baik, jadi itu cara bayar fidyah. Silakan dibagi per orangnya, boleh seliter, boleh 2 liter, boleh 3 liter, boleh 5 liter, terserah. Yang penting 60 liter. Nah, selesai cara bayar fidyah. Gampang. Hah? Oh, boleh juga. Tadi ternyata kita ada keluarga kita berarti bukan anak ya. Anak nggak boleh, orang tua nggak boleh. Atas, bawah nggak boleh. Abang boleh. Abang kita, paman, bibi, ponakan boleh. Ponakan boleh, nyebrang soalnya. Anak nggak boleh, ponakan boleh. Dia miskin, fakir. Maka kita ingin memberikan dia 60 liter ke dia saja. Boleh nggak? Boleh. Begitu cara bayar fidyah. Begitu cara bayar zakat fitrah. Sebenarnya gampang. Nggak ada yang sulit. Apalagi di Indonesia. Gampang. Kalau di Kuwait, di Abu Dhabi, mau bayar zakat fitrah, mau bayar kemana? Semua pekerja itu bagus-bagus gajinya. Iya bener. Mau bayar kemana? Makanya mereka transfer itu rata-rata. Transfer, nanti ditransfer sampai ke Indonesia kok. Ana pernah mendistribusikan zakat fitrah dari Emirat di Indonesia. Dulu pernah. Waktu bekerja di kedutaan. Jadi itu ada mereka keluarkan zakatnya ke sini. Karena di sana sudah berkecukupan semua. Di Brunei juga sama itu. Brunei suka dikirim ke Thailand zakatnya. Kalau orang Indonesia banyak yang berhak. Antum duduk di situ depan, duduk nggak nyampe sejam itu habis 60 liter. Alhamdulillah kita hidup di negara yang alhamdulillah mudah bersedekah, alhamdulillah. Sudah selesai. Ayo Pak. Oh, kalau matang boleh. Fidyah boleh mentah, boleh matang. Kalau kita kasih beras mentah, tidak pakai lauk pauk. Gak usah pakai minyak sama telur.
Beli aja tadi berapa? 60 liter cukup. Sah. Justru fidyah itu nggak pakai, nggak, aslinya beras tidak pakai lauk pauk. Tapi kalau kita mau kasih makan matang harus ada lauknya. Boleh. Memberikan makan matang itu pendapat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Tapi kalau Nabi mengajarkannya langsung beras. Kalau Nabi langsung beras. Wallahu a'lam. Selesai pertanyaan fidyah. Sekarang masuk pembahasan imam yang tidak disukai. Jadi dalam bab salat berjamaah ada imam yang tidak disukai. Nah, pertama, apa alasan tidak disukai? Ya, harus ada alasannya. Alasan tidak disukai adalah alasan yang syar'i, bukan alasan gara-gara imamnya minjem gak bayar utang. Bukan gara-gara imamnya nggak ada pilihan. Ya, bukan karena imamnya A dan B, bukan karena, ya pokoknya alasannya harus alasan syar'i. Ya. Apa itu alasan syar'i? Pertama adalah kemampuan bacaan Al-Qur'annya. Kalau imamnya kemampuan baca Al-Qur'annya tidak disukai oleh jamaah karena bacaannya panjang, kan kemarin udah disebutkan. Boleh diprotes, bacaan panjang itu diprotes oleh orang-orang yang tua, yang sakit, yang uzur. Kalau yang muda nggak boleh protes. Kan gitu. Kata Nabi, jangan panjang-panjang, ada yang sakit, ada yang tua. Yang punya keperluan boleh protes. Tapi kalau yang nggak ada keperluan, nggak tua, nggak lemas, nggak sakit, ikuti. Nah, jadi yang disebut imam yang tidak disukai di sini adalah karena alasan syar'i. Yang pertama, tilawahnya, bacaannya tidak pas sehingga jamaah tidak menyukai bacaannya. Bukan suaranya, tapi bacaannya, tajwidnya tidak pas misalnya, karena makmumnya ngerti nih tajwidnya nggak pas. Atau sering salah. Bacaannya sering salah, loncat dari satu surat ke surat lain, sering salah juga. Nah, ini sampai makmum protes. Imam seperti ini kalau ditegur, diprotes, diminta untuk turun, maka harus turun. Ya, kalau dia terus-terusan maksa mimpin sholat, nanti ada hadis, ada celaan buat imam seperti itu. Jadi yang pertama tadi bacaannya. Yang kedua adalah rukun dan syaratnya. Imamnya tidak bisa memenuhi rukun dan syarat dengan baik. Misalnya kecepatan. Baru ruku langsung berdiri, baru sujud langsung berdiri. Atau imamnya nggak fokus mana-mana. Nggak ada ya imam kayak gitu ya. Imamnya nggak fokus, kelihatan nggak fokus. Atau pokoknya harus ada alasan syar'i. Atau imamnya sering lupa. Ini juga bisa jadi sebab dia lupa rakaat, lupa. Ya, karena memang tidak mudah jadi imam. Terkadang terganggu pikiran imam, itu lupa. Yang membuat lupa tuh karena masuk pikiran dia, dan setan itu bekerja keras untuk mengganggu pikiran imam. Makmum itu mana lebih
sering melayang Pak? Siapa yang suka pernah jadi imam di rumahnya? Siapa yang sering melayang pikirannya? Makmum atau imam? Makmum tuh sering melayang, dia nggak tahu rakaat berapa. Pokoknya sampai assalamualaikum. Bapak bayangin ya, saya merasakan dua-duanya. Menjadi makmum itu lebih mudah melayang-layang pikiran kita itu. Kalau nggak kita fokus mendengarkan bacaan atau maghrib isya ya, subuh nggak fokus dengerin ayat yang dibaca imam, memahami, menikmati, nggak fokus itu setan masuk. Atau kalau kita sholat zuhur asar, nggak fokus baca suratnya nggak fokus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qul huwallahu ahad, imam masih berdiri aja belum ruku-ruku, nggak fokus, udah dah kemana-mana itu. Jadi mempertahankan kekhusyuan itu atau fokus itu biasanya makmum itu lebih gak fokus. Pengalaman saya sih kalau jadi makmum lebih sering gak fokus. Ya, gampang ininya, gampang apanya? Bolak-baliknya gampang, bukan yang gak fokus terus hilang, bukan, tapi apa namanya? Keganggu balik lagi gitu. Keluar masuk. Karena emang begitu. Kata Nabi, syaitan itu akan mengingatkan yang dia lupa. Jadi ketika kita jadi makmum, dia akan ingatkan A, ingatkan B. Semua rencana jadi diajarin sama setan ketika sholat. Hilang masuk, hilang keluar masuk. Nah, imam juga sama. Imam bisa jadi diganggu. Nah, ketika terkena gangguan itu bisa terjadi lupa, khilaf. Duh, ini rakaat berapa? Tetapi kalau sering, nah kalau sering, subhanallah, terus yang menyebabkan akhirnya jamaah jadi, ya kalau imam lupa, kan jamaah jadi kagok ya. Dan itu berulang, sehingga jamaah tidak menyukainya, maka boleh di sini jamaah minta diganti imamnya. Karena bacaannya satu, yang kedua karena rukunnya kurang baik atau kurang sempurna. Nah ini alasan syar'i seorang imam boleh diganti. Adapun panjang tetap dia boleh dikritik karena kepanjangan, tetapi ada alasannya. Ya, tidak seperti yang tadi. Karena kalau panjang lihat alasannya. Kalau yang sholat malas saya panjang, ya itu salah yang sholat kalau itu. Ya, dianya emang nggak siap sholat panjang. Jadi padahal dia sehat, kuat, emang dianya malas. Tapi kalau di situ ada orang tua, di situ ada orang yang sakit, uzur, ya boleh disilakan pengurus untuk menegurnya biar jangan terlalu panjang. Nah, apa hukum imam yang tidak disukai? Di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Ada 3 orang yang salatnya itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima ini, subhanallah. Yang pertama, seorang imam yang dibenci oleh makmum. Masya Allah. Kasihan imamnya. Kasihan. Jadi kalau ada imam yang tidak disukai, memang sebaiknya segera disampaikan. Kasihan imamnya. Kasihan. Jadi disampaikan. Kalau sudah disampaikan, imam harus menerima. Iya. Kamu jangan jadi imam lagi, saya nggak suka, atau kami tidak suka karena A dan B dan C. Maka imam harus dengan lapang dada menerimanya. Sebab jika dia memaksakan diri untuk menjadi imam terus-menerus dengan kekhilafan kesalahan yang berulang, maka di hadis ini disebutkan dia tidak diterima salatnya karena dia maksa. Dia tidak diterima, tapi makmum diterima, nggak apa-apa, makmumnya diterima. Tapi dia yang tidak diterima sebab dia tidak
tidak mau ditegur dan tidak mau memperbaiki kesalahan yang berulang di dalam sholatnya itu. Oke, itu adalah orang yang memimpin sholat tetapi tidak disukai oleh makmum, tidak diterima sholatnya. Ada dua lagi yang tidak diterima sholatnya, kan tadi ada 3. Yang pertama, urutan pertama imam yang tidak disukai. Urutan kedua adalah wanita yang suaminya marah kepadanya. Istrinya bermalam, suaminya marah. Jadi istri yang dimarahin oleh suaminya itu tidak diterima sholatnya. Kemudian juga 2 orang yang bertengkar. 2 orang yang bertengkar terus menerus, saling dendam terus menerus, itu tertahan, tidak diterima. Ini tidak diterima, wallahu alam. Tidak diterima ini maksud tertahan. Tertahan sampai selesai perkaranya baru diterima. Ditahan, setelah selesai perkara pertikaian maka Allah akan terima. Jadi tertahan, jatuhnya tertahan. Ya, imam juga tadi imam tertahan, dia nggak diterima sampai dia mundur, baru setelah itu salat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan Pak. Hah? Imam memilih nggak ada bacaannya, nggak ada suara kali. Nggak ada bacaannya. Kita nggak tahu. Dari mana kita tahu? Ya nggak ketahuan kalau ada alasan membencinya nggak secara syar'i? Kalau nggak ada alasan secara syar'i, misalnya alasannya apa? Alasannya suaranya jelek, nggak, itu nggak masuk alasan. Saya nggak suka dia karena dia hanya maunya sir saja. Nah, silakan disampaikan. Wah, nggak ini itu bisa jadi alasan. Kalau misalnya kenapa sir saja, itu bisa jadi alasan karena itu hukum syar'i. Iya, disampaikan kemudian nanti dijawab. Alasannya saya seperti ini, ya nggak apa-apa, dijawab. Setelah dia jawab masih redho nggak makmum? Itu aja. Kalau masih redho nggak masalah. Tapi kalau imam makmum nggak redho, memang benar ini serius. Kalau makmum nggak redho, ya perlu dievaluasi lah. Perlu dievaluasi. Ya gimana ya? Ini hukum, saya kan nggak bisa apa ya? Nggak bisa berubah-berubah, memang seperti itu. Jadi silakan aja disampaikan. Kenapa hanya sir? Misalnya kenapa? Nah, nanti dia jawab, kita mendengar jawabannya, kita merasa puas atau nyaman. Kalau misalnya dia punya alasan yang sah, ya nggak apa-apa, nggak usah dibenci. Tapi kalau seandainya alasannya misalnya bacaan saya kurang dan kurang, nah berarti kan syar'i jatuhnya. Iya gitu maksudnya. Jatuhnya syar'i kalau gitu. Kalau bacaan saya kurang dan kurang, ya jatuhnya syar'i, alasan syar'i. Karena kan kita sudah tahu orang yang paling berhak jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya, Qur'annya. Walaupun sholat sir, sama aja. Sholat sir ini antum aja imam, lah sama aja. Harusnya sama aja. Yang berhak jadi imam itu adalah orang yang paling bagus Qur'annya, bacaannya. Maka berlaku untuk semua sholat ini, bukan hanya sholat jahar saja, semua sholat. Makanya ditanya alasannya apa. Kalau misalnya alasannya suara saya nggak enak didengar kalau jahar, maka itu alasan diterima. Oh masalah suara, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya bacaan, itu nggak bisa, karena bacaan Quran baik sir
atau jahar harus dibaca dengan baik. Iya, dibaca dengan baik. Seperti itu. Ini terjadi banyak, Pak. Pertanyaannya bagus. Anda perhatikan banyak yang mempermainkan sholat sir. Banyak. Banyak dijadikan mainan. Anda siap imam kalau sir. Beneran. Jadi mainan. Padahal sholat sir dengan sholat jahar sama syarat imamnya itu. Banyak jadi mainan. Jadi bercandaan maksudnya. Jadi bercandaan. Ya, nggak serius. Kalau sir Anda nggak apa-apa lah jadi imam. Harusnya nggak begitu. Ya udah hati-hati. Pokoknya hati-hati. Silakan hubungi yang berwenang, parosit. Kan parosit yang berwenang nih. Pasti. Sebagai mantan bagian ibadah, silakan mengusulkan. Jadi mudah-mudahan alasannya bukan bacaannya. Insyaallah bacaannya mudah-mudahan baik ya. Ya, mudah-mudahan alasan hanya di suara. Tidak nyebut nama ya di sini ya, hati-hati. Baik, kita lihat lagi. Lihat di sini. Hadis yang kedua, Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, tiga. La yaqbalullahu minhumus salah. La yaqbalullah. Allah tidak menerima minhum dari mereka salah. Tidak diterima salatnya. Yaitu man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yaitu yang dia maksa maju menjadi imam dan kaumnya tidak menyukainya. Tidak menyukainya karena alasan syar'i. Tadi karena alasan bacaannya. Tidak diterima sholatnya. Nah, itu hal penting. Berkata Imam Tirmidzi, lihat kata Imam Tirmidzi, dari hadis-hadis yang di atas itu kata beliau jelas bahwa seseorang yang tidak disukai oleh kaumnya, hukum menjadi imam adalah makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebaiknya dia tidak menjadi imam. Makruh. Hukum imamnya makruh. Salat imamnya tidak diterima. Astagfirullah. Tetapi jika orang imam itu dia secara syar'i bisa dipertanggungjawabkan, rukunnya benar, bacaannya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Cuman ada oknum-oknum yang benci secara manusia, kesel atau dendam, maka imam tidak ada masalah. Imam tidak ada masalah, tetapi yang berdosa adalah yang membencinya. Ya, gantian. Yang imamnya nggak ada masalah. Jadi pastikan kita kita juga nggak boleh benci-benci, tahu-taunya ternyata belum tahu alasannya nanti. Jadi kita ntar yang masalah. Jadi memang benar ini masalah imam ini penting sekali untuk diperhatikan. Ya mudah-mudahan bisa nanti diperhatikan perlahan-perlahan masalah imam di masjid-masjid. Banyak memang masjid-masjid saya perhatikan imamnya itu tidak dipilih secara cermat. Tidak dipilih secara cermat. Ada masjid-masjid yang cermat. Alhamdulillah. Di Koroteba cermat. Dipilih cermat. Bagus. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya, cuman kalau lebih cermat lagi lebih bagus lagi. Ya, baik.